Pernah nggak sih Anda lihat seseorang yang umurnya udah matang, tapi kok kelakuannya kayaknya belum nyampe gitu? Atau jangan-jangan kita sendiri pernah ngerasa begitu? Usia di KTP nambah terus, tapi rasanya kedewasaan yang beneran itu masih jauh. Nah, ini dia fenomena menarik yang mau kita kupas tuntas, kesenjangan kedewasaan. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih ada orang dewasa yang sikapnya bisa kayak anak kecil? Gampang emosi, impulsif, suka lari dari tanggung jawab. Ini tuh ternyata bukan sekedar karakter unik loh, tapi sebuah pola yang dampaknya bisa serius banget, baik buat diri sendiri maupun buat orang di sekitar kita. Kita mulai dari bagian pertama, ladang ranjau risiko. Soalnya ternyata nih perjalanan jadi dewasa itu ya nggak semulus yang kita bayangin. Justru ini periode yang super krusial, penuh risiko, apalagi kalau udah ngomongin soal kesehatan. Coba deh, lihat angka ini. Ada studi keren dari The Lancet yang nemuin fakta yang jujur aja, agak mengejutkan. 35% dari semua beban penyakit yang dialami remaja itu asalnya ya dari perilaku mereka sendiri, dari keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Ini bukan angka main-main loh, ini semacam alarm buat kita semua. Dan di Indonesia, risiko ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas. Kita bisa lihat langsung buktinya. Anemia, stunting, bahkan obesitas di kalangan remaja kita. Akar masalahnya sering banget sama, pilihan gaya hidup dan nutrisi yang, ya gitu deh, nggak mikirin efek jangka panjangnya. Ini bukti nyata banget kalau apa yang kita lakuin hari ini, itu yang ngebentuk kesehatan kita di masa depan. Oke, kita udah lihat risikonya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa perilaku kayak gini bisa terjadi? Nah, disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya. Kesenjangan tanggung jawab. Gampangnya sih kita sebut aja sifat kekanak-kanakan atau childish. Ini bukan buat ngejudge ya, tapi ini istilah buat gambarin sebuah kondisi di mana umur sama kematangan emosi itu nggak sinkron. Kayak gimana sih persisnya? Yuk kita bedah 3 ciri utamanya. Yang pertama, perilaku impulsif. Jadi pengennya sekarang itu lebih menang dari logika buat masa depan. Contoh paling gampangnya, belanja barang yang nggak perlu cuma karena lagi pengen. Atau nekat ngelakuin sesuatu yang beresiko tanpa mikir panjang. Prinsipnya, yang penting seneng sekarang, urusan akibat ya belakangan. Terus yang kedua, haus perhatian. Rasanya tuh setiap tindakan butuh panggung. Mau itu nyari pujian, validasi, atau pokoknya semua mata harus ngelihat ke dia. Bahkan kalau perlu, yang lakuin hal-hal yang aneh atau negatif sekalipun. Dan yang ketiga, nah ini nih intinya, menghindari tanggung jawab. Lari dari masalah, takut ngambil keputusan gede, dan kalau ada yang salah, wah paling jago nyari kambing hitam. Ini mungkin ciri yang paling mendasar dari ketidakdewasaan. Oke, ciri-cirinya udah dapet nih. Sekarang yuk kita sambungin benang merahnya. Gimana caranya sifat-sifat yang kayaknya abstrak ini bisa beneran ngerusak kesehatan fisik dan mental kita secara nyata? Coba deh lihat hubungannya. Sifat impulsif itu bisa berakhir jadi ngerokok atau perilaku seks beresiko. Kalau yang suka lari dari tanggung jawab, nah ini bisa kelihatan dari pola makan yang acak-acakan atau malas gerak. Bahkan ya, butuh perhatian itu bisa memicu masalah body image dan gangguan makan. Semuanya nyambung, jadi kayak rantai sebab akibat yang bahaya banget. Tapi, tenang dulu, ini bukan vonis mati kok. Kesenjangan ini bisa kita tutup. Soalnya, dewasa itu bukan sesuatu yang kita tunggu datang sendiri, tapi sesuatu yang harus kita bangun secara aktif. Pertanyaannya, gimana caranya? Prosesnya bisa kita mulai dengan 4 langkah simpel ini. Pertama, introspeksi diri. Coba deh berani diri buat ngaca dan nanya, kenapa ya gue kayak gini? Kedua, belajar bertanggung jawab. Mulai aja dari hal-hal kecil. Ketiga, jangan lari lagi. Hadapi masalahnya, jangan malah disimpan di bawah karpet. Dan yang keempat, buka telinga. Dengerin masukan orang lain. 4 pilar ini, ibaratnya, yang bakal jadi jembatan kita menuju kedewasaan yang sejati. Jadi, kesimpulannya sebenarnya simple, tapi dalam banget. Kedewasaan sejati itu ukurannya bukan tahun, tapi keputusan. Keputusan buat berhenti nyalain orang lain dan mulai ambil alih tanggung jawab buat hidup kita sendiri. Nah, sekarang giliran Anda. Yuk kita tutup sesi ini dengan sedikit refleksi. Nggak usah mikirin yang gede-gede dulu deh. Coba pikirin apa satu hal kecil, satu tanggung jawab super simple yang bisa Anda ambil hari ini juga buat memulai perjalanan ini. Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.